Lagi ini ku simpan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi terima kasih sudah hadir di ruang guru di madrasah yang kita cintai ini. Bahwa sesuai dengan yang sudah kita informasikan lewat grup WA, hari ini kita ada sedikit belajar tentang penulisan soal HOTS. Sebelumnya ya Umi, saya mengucapkan terima kasih kepada ya Umi semuanya yang berkenan hadir, karena sebenarnya ini memang sudah sering kita lakukan. Namun berhubung kemarin saya mengikuti pelatihan masih tentang soal HOTS, jadi perlu katanya, bukan perlu sih, wajib diseminasikan kepada guru-guru di tempat kita belajar ataupun mengajar. Nah, jadi izinkan saya menyampaikan hasil pelatihan yang kemarin kurang lebih 1 minggu di Balai Diklat untuk dibagikan kepada kita semua. Ayah Umi, untuk materi ini sebenarnya tujuan pelatihan kita itu hanyalah agar kita semuanya bisa menulis soal berbasis HOTS, gitu dia. Walaupun sebenarnya dalam kurun waktu terakhir ini sudah sering sekali kita menulis soal ini, namun memang belum ada validasi. Maksudnya validasi adalah ketika soal yang sudah kita lakukan itu dikumpulkan kepada panitia, tidak ada semacam koreksi ataupun yang memvalidkan bahwa soal HOTS yang kita buat itu memenuhi standar HOTS atau tidak, gitu dia. Namun karena sudah nanti kita berulang kali untuk melakukan pelatihan, semoga tahun depan sudah ada nanti tim validatornya, agar soal yang kita susun itu sudah ada yang memverifikasi dan memvalidasi bahwa soal yang kita susun itu sudah HOTS, begitu dia. Kemudian kita awali dari mengapa kita harus ataupun mengapa harus HOTS, begitu. Mengapa harus kita pahami tentang HOTS ini sendiri? Nah, di sini Ayah Umi kita merujuk pada satu hasil penelitian yang dilakukan oleh PISA. Ini ada 3 kategori sebenarnya yang diteliti. Yang pertama adalah kemampuan membaca anak didik kita, kemudian kemampuan matematika, dan kemampuan sains. Dalam 5 tahun terakhir yang dilakukan, itu kita lihat hasilnya. Misalnya di kemampuan membaca di tahun terakhir dilakukan itu 2012, itu 61/65. Artinya dari 65 orang yang ataupun negara yang disupervisi ataupun dilakukan penelitian, urutan kita di 61. Dan rata-rata, mulai kita lihat lagi tuh 5 tahun terakhir itu tidak ada yang menunjukkan masuk ke dalam 10 besar, bahkan 20 besar pun tidak masuk. Itu dia. Jadi ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi, matematika, dan sains orang-orang Indonesia itu sangat di bawah dari negara-negara yang ada di dunia. Jadi untuk itu kita memacu agar semuanya sekarang ini, bukan hanya di madrasah ini, bahkan hampir di semua sekolah hari ini disuruh ataupun diarahkan pembelajaran itu berbasis HOTS, sehingga apa? Hasil yang dilakukan riset ini nantinya mengubah sedikit keadaan dan tentunya arah pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik. Itu dia, makanya ada HOTS. Kemudian secara hakikatnya apa sebenarnya HOTS? Saya kira kalau untuk HOTS ini kita sudah sering mendengar, yaitu Higher Order Thinking Skill, katanya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Namun di sana itu tidak hanya mengingat informasi, gitu dia. Jadi HOTS itu ditekankan pada mentransfer informasi dari satu konteks ke konteks lain. Kemudian ada juga katanya memproses dan menerapkan informasi. Kemudian ada lagi melihat keterkaitan antara informasi yang berbeda-beda, baru menggunakan informasi itu untuk menyelesaikan masalah, baru secara kritis atau mengkaji atau menelaah ide atau gagasan dan informasi. Artinya tidak hanya lagi kita berfokus pada anak-anak itu mengingat apa sebenarnya definisi ini, tidak. Tapi itu juga harus mereka ketahui. Kemudian dari hal-hal yang diketahui itu nanti akhirnya bisa menghasilkan satu inovasi-inovasi ataupun berpikir yang lebih baik ke depannya. Itu dia maksudnya HOTS. Kemudian Ayah Umi, bagaimana sebenarnya ciri utama HOTS gitu? Ya, ada 3 sebenarnya ciri utama HOTS ini. Yang pertama katanya adalah transfer.
Jadi transfer itu adalah bagaimana satu informasi itu bisa ditransfer ke bentuk yang lain begitu dia. Kemudian yang kedua ada namanya berpikir kritis. Berpikir kritis di sini sebenarnya juga tentunya karena anak didik itu memiliki banyak informasi yang bisa dia menghubungkan antara satu informasi dengan informasi lain sehingga bisa menyelesaikan satu permasalahan. Maka ujung-ujungnya nanti ada namanya pemecahan masalah ataupun problem solving. Nah, saya kira sebenarnya kita sering membuat pertanyaan ataupun soal-soal HOTS ini dilihat dari bagaimana anak-anak didik kita itu memecahkan satu persoalan. Namun di sini HOTS ini hadir maksudnya persoalan yang kita berikan itu adalah persoalan-persoalan yang nyata yang memang diterapkan oleh anak didik kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia yang. Kemudian kita kembali mengingat bagaimana taksonomi Bloom yang mengidentifikasi kemampuan kognitif anak itu mulai dari C1 sampai C6. Nah, untuk C1 kemarin seperti yang kita ingat seperti ingatan atau pengetahuan, kemudian ada naik ke C2 itu pemahaman, kemudian yang C3 ada aplikasi, kemudian C4-nya itu adalah analisis, kemudian ada C5 ini ada sedikit terbalik ini. C5 sintesis itu adalah yang masih kategori yang lama. Nanti setelah ada perubahan oleh Anderson, dia C5 itu sudah mengevaluasi dan di C6 itu sudah mengkreasi. Ini masih taksonomi Bloom yang lama, tetapi kalau yang terbaru itu C5-nya berubah menjadi evaluasi, C6-nya menjadi mengkreasi. Nah, saya kira kita juga sering membuat bentuk-bentuk proyek pembelajaran kepada anak didik kita yang mengedepankan adanya kreasi. Saya melihat banyak sekali kreasi-kreasi guru di sekolah kita ini tentang bagaimana anak-anak didik itu membuat satu hasil pembelajaran, baik itu berupa karya ataupun hal-hal berupa diagram-diagram. Itu adalah bagian dari anak-anak bisa mengkreasikan hasil pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian di bawahnya yang ini ada tulisannya ada lower order thinking skill, kemudian ada di bagian C4 sampai C6 itu higher. Jadi yang kita maksudkan di sini di bagian HOTS itu adalah mulai dari C4 sampai C6, yaitu mulai dari analisis, sintesis itu maksudnya sudah ganti menjadi evaluasi, dan di C6 itu mengkreasi atau mencipta. Itu dia. Nah, di mana sebenarnya nanti bisa kita melihat ini supaya kita terapkan dalam pembelajaran? Ini tentunya kita nanti bisa melihat dari kompetensi dasar yang ada pada KD kita masing-masing. Itu dia yang. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini dia. Tadi kan sudah kita lihat bahwa C5 tadi masih sintesis, C6 mengkreasi. Nah, di sini sudah berubah. Yang sudah dilakukan perubahan oleh Anderson itu C5-nya sudah mengevaluasi. Kalau tadi kan sintesis, kemudian C6-nya mencipta. Nah, jadi kalau katakan hanya untuk mengingat pengetahuan, itu biasanya cirinya adalah apa yang tertulis di buku itu yang ditanyakan dalam pertanyaan. Itu dia. Misalnya biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup. Kemudian di soal nanti muncul ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup disebut, nah itu berarti dia sudah pasti C1 atau mengingat. Nah, berbeda sedikit dengan mengerti atau understand ini atau memahami. Di sana dia bisa menyampaikan satu pengertian tapi tidak lagi bahasa buku. Dia sudah menggunakan bahasa dia sendiri. Itu dia untuk pemahaman di bagian mengerti gitu dia. Sedangkan menerapkan ada alur yang dia bisa jelaskan cara mempraktikkannya. Nah, ini bisa kita lihat misalnya dalam praktik penjas. Bagaimana anak untuk menggiring bola, misalnya begitu. Itu dipraktikkan, menerapkan. Nah, itu bagian dari C3. Sedangkan C4 yang bagian analisis, dan ini bisa dia menguraikan bagaimana proses terjadinya, menghubungkan kembali. Nah, itu dia bagian analisis. Nah, itu dia untuk analisis. Dan ada dia bagian C5 namanya mengevaluasi. Kalau mengevaluasi, tentunya di sana itu dia menilai ataupun memberi satu pandangan terhadap hasil karya, misalnya begitu.
Jadi kita mengatakan misalnya ada teman-teman yang membuat satu project, teman-teman yang lain memberikan penilaian terhadap hasil temannya. Itu adalah bagian dari mengevaluasi ataupun C5 ini. Sedangkan C6 sendiri, itulah produk-produk yang kita hasilkan. Misalnya ada gambar, ada lukisan, yang di belakang ada media pembelajarannya. Itu adalah bagian dari C6. Itu dia. Itu untuk taksonomi Bloomnya sendiri. Kemudian bagaimana dengan ranah yang di sampingnya, tingkat berpikir yang ada tulisannya LOTS, kemudian ada lagi HOTS. Kalau LOTS itu yang lowernya, yang artinya itu adalah kemampuan berpikir tingkat rendahnya. Itu dia. Dan harapan kita untuk soal-soal ke depan itu soalnya sudah mengarah ke HOTS, yang dia hybrid, yang itu mulai dari C4, 5, dan 6. Memang ketika ada soalnya nanti untuk ujian semester atau ujian madrasah, C6 ini memang agak sulit kita terapkan. Mengapa? Karena C6 itu mencipta. Dia membutuhkan satu produk begitu. Sedangkan ketika ada ujian hanya mengevaluasi kemampuannya, kemampuan kognitif. Maka rata-rata yang paling sering kita lakukan itu adalah C4 atau C5. Itu dia ya. Nah, kemudian bagaimana lagi kita bisa melihat untuk 6 taksonomi Bloom ini tadi. Nah, bisa kita lihat berdasarkan satu-satu pertanyaan seperti ini. Misalnya yang pertama adalah mengingat. Jadi kita bisa mengerti bahwa itu mengingat dari satu pertanyaan, misalnya dapatkah siswa mengingat informasi? Nah, cirinya bagaimana? Bisa menggunakan kata mendefinisikan, menyalin, mendaftar, menghafal, mengingat, mengulang, kemudian ada menentukan. Nah, kalau muncul dia kata-kata seperti ini, maka ini otomatis masuk kategori C1. Kemudian ada yang C2. C2 itu pemahaman. Dapatkah siswa menjelaskan gagasan atau konsep? Nah, kalau sudah masuk yang seperti ini, maka kita bisa melihat ciri-cirinya berdasarkan kata kerja operasionalnya. Apa contohnya? Mengklasifikasi, ada mendeskripsikan, ada menerjemahkan, mendiskusikan, menjelaskan. Nah, begitu dan selanjutnya. Kemudian ada juga yang C3 yang menerapkan dia. Ini dapatkah siswa menggunakan informasi dalam cara yang baru? Berarti itulah dia. Dia bisa mengaplikasikan, menggunakannya. Begitu dia. Maka di sana itu ada kata-katanya memilih, mendemonstrasikan, mengerjakan, mengilustrasikan, ada juga dia menggunakan, menyelesaikan, dan lain-lain. Nah, Ayomi tidak perlu khawatir, nanti filenya bisa kita bagikan, ya, bisa nanti kita baca lagi di rumah. Kemudian ada analisis. Di bagian analisis ini juga dia itu dapatkah siswa memisahkan antara bagian-bagian yang berbeda? Inilah dia. Jadi kalau sudah masuk ke bagian analisis ini biasanya kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Kita berikan ada masalah, bagaimana anak itu nanti menyelesaikan permasalahan. Nah, ada lagi C5 yaitu mengenai evaluasi. Dapatkah siswa mempertimbangkan sebuah pendirian atau keputusan? Nah, ini biasanya untuk menilai tindakan ini benar atau tidak, apakah ini sudah bagus atau belum. Nah, itu dia mengevaluasi. Baru kategori yang kreasi atau mencipta itu, dapatkah siswa mengkreasi produk atau pandangan baru? Jadi ada produk baru yang dihasilkan ataupun ada pandangan-pandangan yang baru yang dihasilkan. Itulah dia berupa kreasi ataupun mencipta. Gitu Ayomi. Ayomi boleh nanti kalau misalnya suara saya tak terlalu cepat atau bagaimana boleh diinterupsi. Nah, kemudian ini menjadi momok kepada kita. Kalau semua soal dibuat HOTS, peserta didik tidak akan bisa menjawabnya. Ada benarnya. Mengapa ada benarnya? Karena anak didik kita itu belum terbiasa dengan soal HOTS gitu. Jangankan soal HOTS. Assalamualaikum. Silakan Bu. Jangankan soal HOTS, yang lot saja pun kita buat masih banyak yang salah. Ini betul. Ini betul. Namun ada juga yang perlu kita pahami bahwa untuk dapat menjawab soal HOTS, maka kita juga harus mendesain pembelajaran kita yang berbasis HOTS. Maksudnya bagaimana Ayomi? Tak mungkin kita hanya mengevaluasi kemampuan HOTS, sedangkan proses pembelajaran kita belum kita arahkan ke sana. Jadi bagaimana caranya? Berarti nanti baliknya adalah
kita harus mendesain pembelajaran kita juga mengarah kepada sistem pembelajaran HOTS. Bagaimana sebenarnya pembelajaran yang berbasis HOTS? Nah, sebelum itu ini kita tengok dulu. Kita melihat misalnya inilah kita dulu perhatikan. Pertanyaan yang kedua dibuat, sudahkah KD tercapai berdasarkan indikatornya? Dan apakah IPK menunjukkan level HOTS? Nah, kita lihat kompetensi dasarnya itu menggunakan kata menganalisis. Maka ini kategorinya C4 ayam. Otomatis kalau dia KD-nya sudah menganalisis, sudah C4, itu sudah level HOTS. Nah, coba kita perhatikan ke IPK-nya. Nah, bagian itu bukan indeks prestasi kumulatif ya. Ya, itu indikator pencapaian kompetensi. Artinya apa yang mencirikan bahwa KD kita ini tercapai? Katanya yang pertama menjelaskan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kedua, menjelaskan fungsi alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menjelaskan, itu masih masuk kategori C2, memahami. Sedangkan tuntutan KD-nya C4. Maka, kalau kita lihat berdasarkan ini, Ayumi, dia tidak sampai pembelajaran itu ke HOTS. Sehingga kalau nanti kita uji menggunakan soal HOTS, anak-anak tidak akan pernah bisa menjawabnya. Karena pembelajaran kita belum sampai ke sana. Nah, saya tidak bisa menyalahkan ini. Mengapa? Assalamualaikum. Saya tidak bisa menyalahkan ini karena IPK itu dia terbagi menjadi 3. Ada IPK yang namanya nanti pendukung, ada IPK dia itu inti, dan ada IPK pengayaan. Kalau IPK pendukung itu, kita boleh mengambil di bawah dari standar kompetensi, supaya dia bisa menyampaikan ke IPK inti, begitu dia. Jadi sebelum kita menjelaskan sifat-sifat cahaya, sebelum kita masuk ke analisis sifat-sifat cahaya, kita jelaskan dulu kepada anak-anak itu bagaimana dia mengenai alat-alat optik, katanya begitu. Boleh, tapi dia belum masuk ke kompetensi dasarnya, masih untuk menyampaikannya ke sana, masih mendukung, begitu dia. Namun, jika ingin nanti kita benar-benar sampai ke kompetensi IPK inti, maka wajib yang muncul di IPK-nya itu juga adalah setidaknya menganalisis, gitu dia, ataupun menggunakan kata yang sinonim seperti menelaah, gitu. Jadi ada dia keterhubungan antara kompetensi dasar dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi apakah IPK menunjukkan level HOTS? Nah, ternyata belum, karena menjelaskan masih C2. Ini dia. Kita lanjut lagi ya Yomi. Nah, ini kita lihat lagi ada contoh yang lain. Ini dia kebetulan tidak level, enggak ranah kognitif, tapi karena ada 4 berarti itu ranah psikomotorik. Dia di situ menyusun teks deskriptif. Itu dia. Materinya what you use the things for, katanya. Jadi kemudian IPK-nya menempel gambar dalam tabel berdasarkan deskripsi atau kegunaan benda-benda yang terdapat dalam ruang kelas. Nah, coba kita perhatikan. Menyusun, kemudian menempel, itu juga bagian dari membentuk. Maka, kalau kita perhatikan dari kompetensi dasar dan IPK-nya, itu menyusun dan menempel itu sejalan. Yang seperti ini yang mau kita buat supaya nanti setidaknya tuntutan kompetensi dasar itu sama dengan IPK yang kita buat. Itu dia. Kemudian apakah IPK mampu menunjukkan pembelajaran tingkat tinggi? Itu bagaimana nanti kreasinya lagi di dalam. Kalau dari KKO yang digunakan sudah menunjukkan, gitu dia. Nah, itu dia, saya kira untuk